Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'd. Faqallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmatnya, kudrat dan iradatnya, pada maghrib hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan kita kepadanya dengan menjalankan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat maghrib kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Habiballah wa Nabiyallah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in sampai kepada umatnya yang senantiasa taat dan patuh kepada risalah yang dibawanya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan beberapa ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang pertama surat Ali Imran ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu aslama ma fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Kemudian ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Al-Baqarah 116. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Al-Quran surat An-Nahl ayat 49. Selanjutnya, alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirum minan nas. Al-Hajj ayat 18. Kemudian walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karha wa zilaluhum bil guduwi wal asal. Ar-Ra'd ayat 15. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari perhatikan yang Allah sampaikan dalam Ali Imran 83. Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa. Kemudian ballahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah, semua tunduk kepadanya. Kemudian walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Dan kepada Allah bersujud segala apa yang ada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan juga para malaikat, sedang mereka para malaikat tidak menyombongkan diri. Kemudian alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru
wad-dawabu wa katsirum minan nas. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar daripada manusia. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Hanya kepada Allah lah sujud patuh segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. Kalaulah kita memperhatikan semua ayat yang tadi telah dibacakan, di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya segala apa yang ada di langit tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan sujud di sini adalah tunduk kepada kauniyahnya Allah, ketentuannya Allah. Pohon yang Allah ciptakan, dia tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan keridhaannya ataupun terpaksa, yaitu dengan cara dia tumbuh berkembang, kemudian memberikan manfaat kepada manusia, lalu mati. Demikian juga dengan binatang dan juga manusia. Semua manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk dan sujud kepada kauniyahnya Allah. Apakah itu? Kita wajib tunduk kepada apa yang telah Allah tentukan kepada kita. Sekarang Allah ciptakan kita sebagai laki-laki, kemudian Allah memilihkan kita jodoh, lantas Allah memberikan kita amanat berupa keturunan, baik dalam keadaan baik, susah, senang, bahagia, sedih, kekurangan, kelebihan, semua apapun, kita wajib tunduk kepada ketentuan Allah. Kita wajib tunduk dan bersujud kepada apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Artinya, jangan mengeluh, jangan merasa bahwa kita dalam keadaan tidak baik. Bahkan Allah telah menetapkan segala makhluk yang ada di muka bumi ini, semua sudah dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, mereka tunduk, menyerah, pasrah, dan terpaksa dari berbagai segi. Di antaranya keyakinan bahwa mereka sangat membutuhkan Allah. Yang kedua, kepatuhan mereka kepada qada dan qadar dan kehendak Allah yang ditulis atas mereka. Dan yang ketiga, permohonan mereka kepada Allah ketika dalam keadaan darurat ataupun terjepit. Semua apa yang telah Allah ciptakan di alam muka bumi ini, antara langit dan bumi serta di antara keduanya, baik yang berbicara maupun yang tidak, yang hidup maupun yang mati, semuanya tunduk kepada perintah kauniyah Allah ini. Bahkan batu yang tidak bergerak, tidak berbicara, tidak hidup, semuanya mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan caranya masing-masing mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalaulah kita merasa diri kita sebagai manusia yang Allah berikan kelebihan akalnya, masa iya kita tidak merasa malu dengan makhluk yang lain yang mereka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala dengan cara mereka masing-masing yang telah Allah tetapkan dan tentukan. Sedangkan kita manusia yang memiliki akal, tahu mana yang baik, tahu mana yang buruk, tahu mana yang harus dilakukan, tahu yang mana yang harus ditinggalkan, kita masih memiliki nafsu untuk tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih memiliki nafsu
untuk merasa tidak malu ketika bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika tidak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin tunduk kepada perintah Allah secara ridho dan ikhlas. Begitu pula ketika ia mendapatkan cobaan, ia sabar menerimanya. Jadi ia tunduk dan patuh dengan ridho dan ikhlas dalam keadaan apapun. Saat diberikan kebahagiaan, maka perintah Allah yang wajib kita taati dan kita harus tunduk kepadanya adalah mensyukurinya. Saat kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama kita harus taat dan tunduk kepada perintah Allahnya adalah bagaimana kita bersabar dalam menghadapinya. Ini perintah-perintah kauniyah Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam kehidupan kita, yang memang harus terjadi dalam kehidupan kita. Selain perintah-perintah dalam bentuk qauliyah, perintah-perintah yang termaktub di dalam Al-Qur'an, bagaimana kita diperintahkan untuk sholat, untuk berzakat, untuk melaksanakan amal soleh dan sebagainya. Demikian juga dengan perintah-perintah kauniyah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita taati dan tunduk kepadanya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan dengan kadarnya masing-masing, dengan ketentuannya masing-masing. Maka apapun yang terjadi kepada kita, yakini inilah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yakini, imani dengan sepenuh keyakinan dan sepenuh keimanan. Kita mempercayai apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu baik maupun tidak baik, baik itu kesenangan maupun kesusahan, semua adalah yang terbaik bagi kita. Maka dari itu, sering-seringlah belajar bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, dan senantiasa belajar bersabar atas segala cobaan yang Allah berikan kepada kita. Maka mudah-mudahan jika kita mampu menjalankan keduanya dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita akan tergolong orang-orang yang beriman dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya sebagai manusia, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.